Coba deh, pernah nggak sih lihat orang yang HP-nya belasan juta, giliran bayar kopi, dompetnya pura-pura amnesia? Atau jangan-jangan orang itu kita sendiri ya? Oke, selamat datang. Di sini kita bakal bongkar tuntas soal jebakan gengsi yang modalnya cuma dari pay later. Ini tuh beneran ya, kayak bom waktu yang detaknya makin kenceng di kantong kita. Oke, kita mulai dari yang paling nusuk ya. Jujur-jujuran aja. Sumber kita bilang kalimat ini, dan ini wah bener-bener tamparan. Jadi, waktu kita maksa gaya hidup pakai utang, kita tuh bukan kelihatan kaya. Kita cuma badut yang lagi main drama jadi orang kaya. Dan tiket nontonnya, yaitu kesehatan finansial kita sendiri yang jadi taruhan. Nah, ini dia biang keroknya, gengsi. Keinginan buat kelihatan wah, buat dapat pengakuan orang, seringkali lebih kuat dari suara hati dan logika isi dompet. Padahal, ya ampun, kita semua tahu kan, ponsel mau semahal apapun ya tetap aja cuma alat, bukan jimat sakti yang otomatis naikin derajat sosial kita. Pengorbanannya itu kadang udah nggak masuk akal loh. Rela banget makan mie instan sebulan penuh, hidup deg-degan di teror debt collector, semua cuma buat apa? Cuma biar bisa pamer logo Apple kegigit pas lagi selfie di kaca. Ini tuh kayak nyiksa diri sendiri cuma buat dapat like dari orang yang kita nggak kenal, yang bahkan nggak peduli besok kita bisa makan apa nggak. Oke, sekarang kita bedah satu-satu tanda bahayanya. Tanda yang pertama dan paling umum, pondasi keuangan kita itu rapuh. Beneran serapuh kerupuk yang kesiram kuas soto. Kelihatannya sih oke-oke aja, tapi begitu ada masalah dikit, langsung ambyar. Nah, ini dia kontras yang menyakitkan antara dunia maya dan dunia nyata. Di Instagram, wih, kita kelihatan kayak CEO muda, sukses dengan gadget paling baru. Tapi begitu buka m-banking, saldonya cuma cukup buat ongkos parkir. Ada kebutuhan darurat dikit aja, langsung panik, langsung keringet dingin. Gejalanya tuh spesifik banget dan jujur agak memalukan. Punya alat komunikasi canggih, tapi nggak bisa dipakai komunikasi karena nggak ada kuota. Tiap nongkrong yang ditanya pertama, password wifi-nya apa? Ini artinya apa? Kita itu bukan pemilik HP-nya. Kita ini cuma jadi budak yang disewa sama korporasi buat jadi papan iklan berjalan. Sekarang kita masuk ke tanda yang paling serius, paling bahaya. Di titik ini, masalah keuangan udah bukan lagi soal duit, tapi udah jadi kegagalan moral. Yaitu, saat hasrat buat gengsi bikin kita tega ngelupain tanggung jawab kita yang paling dasar, keluarga. Coba-coba dibayangin skenario ini. Kita lagi asik-asik pamerin HP baru ke teman-teman. Tapi di saat yang sama, di rumah adik kita lagi sedih karena nggak bisa ikut ujian. Kenapa? Karena uang sekolahnya nunggak. Belum kita bayar. Hati nurani kita di mana coba? Prioritas kita sebagai kakak, sebagai anak, itu di mana? Sumber kita pakai kata-kata yang super keras. Dan emang harus begitu. Karena ini udah bukan lagi soal salah ngatur duit. Mengorbankan pendidikan adik, masa depan keluarga, cuma demi gengsi busuk, itu jahat, itu egois tingkat dewa. Tolong ingat ini baik-baik. Ratusan likes dari orang asing di Instagram itu nggak bakal bisa bayar uang sekolah adik kamu, nggak akan bisa bayar tagihan listrik rumah. Penghargaan yang sesungguhnya itu datang dari ngerjain tanggung jawab kita. Jadilah pahlawan di dunia nyata buat keluarga lo, bukan cuma jadi raja di dunia maya yang sementara. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Ada satu prinsip yang gampang banget, tapi efeknya luar biasa. Kita sebut aja rumus jalanan. Ini tuh obat penawar racun buat gaya hidup ngutang. Dengerin baik-baik ya. Ini aturan mainnya. Penting banget. Gampang dan gak bisa ditawar. Jadi sebelum lu beli barang mahal, tanya ke diri sendiri. Gue sanggup nggak beli barang ini 3 biji sekarang juga pakai duit cash dan besok masih bisa makan enak? Kalau jawabannya masih, apalagi enggak, ya udah, lupain, titik. Ini tuh kayak tes kejujuran buat dompet lu sendiri. Langkahnya emang kedengaran ekstrim ya. Tapi penyakit kanker finansial itu butuh kemoterapi. Jual barang mewah itu. Sakit sih emang digengsi, tapi lakuin aja. Pakai duitnya buat bebasin diri dari penjara utang. Terus, mulai hidup baru dengan barang yang benar-benar kita sanggup beli. Percaya deh, tidur nyenyak tanpa dikejar utang itu jauh lebih mewah dari HP manapun. Oke, sebagai penutup, kita sentuh akar masalahnya. Karena ini semua sebenarnya bukan soal HP atau cicilan. Ini soal dari mana kita dapat rasa percaya diri, rasa berharga sebagai manusia. Ini dia kenyataan pahitnya. Kalau kita ngerasa lebih keren, lebih berharga, cuma karena megang sebuah benda, artinya, nilai diri kita itu lebih murah dari benda mati itu. Jiwa kita kosong.
Makanya kita butuh topeng dari luar biar kelihatan berisi. Dan kondisi kayak gitu rapuh banget. Jadi, solusinya udah stop investasi di benda mati. Mulai sekarang investasi ke diri sendiri. Tambah ilmu, bukan tambah utang. Perkaya isi kepala, bukan pamerin isi kantong. Karena kalau kita punya nilai diri yang asli, dari skill, dari karakter, dari otak, orang bakal respect sama kita, mau HP kita mereknya apa juga. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Status yang kita kejar mati-matian itu sumbernya dari mana sih? Dari kualitas diri yang kita bangun susah payah? Atau dari barang yang bisa dicicil 12 kali? Jawaban jujur buat pertanyaan ini, itu yang bakal nentuin masa depan keuangan dan kebahagiaan kita. Coba deh pikirin baik-baik.